Ya, baik anak-anak, selamat pagi, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini Bapak akan menjelaskan tentang pelajaran matematika eh, dengan konteks kita memilih dua jenis investasi. Dua jenis investasi antara investasi emas atau investasi berjangka deposito dengan membangun model matematik. Jadi apapun keputusan tanpa ada matematik itu tidak yakin kita. Maka di sini perlunya matematik. Di sini ada dua jenis yang disediakan, itu investasi berjangka, simpanan berjangka orange, tabana terbang tinggi dengan imbal jasa hingga 8,75%, Kopnus Pos, dan investasi emas. Yang mana yang terbaik? Nah, di sini selanjutnya itu adalah kita berikan rekomendasi Anda mana memilih untuk menentukan investasi terbaik antara investasi emas dan investasi berjangka dengan membangun matematik, dengan membangun model matematik. Ini diberikan dua informasi tentang investasi, yaitu pertama investasi deposito berjangka oleh Kopnus Pos, dan kedua investasi emas berupa nota pembelian emas dari waktu ke waktu. Pertama, informasi deposito berjangka Kopnus Pos cabang Palembang. Ini diberikan berupa selebaran urin berjangka, yaitu di sini selebarannya itu adalah berupa berapa penempatan atau besarnya uang atau modal yang dipositukan dan imbal jasa yang diterima setiap bulan. Satu bulan maka akan menerima dengan 10 juta ini modalnya 48.082 rupiah. Ketika 3 bulan kita akan mendapat 51.780 per bulan. Ketika kita mengambil 24 bulan, maka kita akan mendapat 64.726 per bulan dan seterusnya di sini. Ini cara membaca tabel. Jadi ada berapa bulan lama investasi, di sini berapa besar investasi, dan ini di dalam sel ini adalah besarnya bunga yang diterima per bulan sesuai dengan pilihan lamanya simpanan berjangka yang kita pilih. Di sini adalah kecerdasan untuk memilih sesuai dengan keinginan atau subjektif kita masing-masing. Kemudian informasi yang kedua adalah harga emas berupa nota dengan informasi waktu pembelian atau harga emas dari waktu ke waktu diberikan berupa nota. Seperti di sini diberikan di nota ini adalah pada tanggal 29 November 2015 harga emas per sukunya 2.960.000. Kemudian 17 Desember 2015 harga emas 3 juta. Pada tanggal 17 Desember 2015 pembelian emas 2 suku. Kemudian selanjutnya nota tidak dilampirkan supaya singkat. Di sini 3 Maret harga emas 2.900.000. 2.900.000. 3 Maret 2017 setahun kemudian harga emas 3.250.000. 22 April 2021 harga emas 5.100.000. 24 Maret 2023 harga emas itu adalah 5.500.000. 19 Juli 2023 harga emas 5.400.000. 22 Januari 2004 harga emas 5.700.000 dan seterusnya sampai 5 Juni 2024 harga emas 7.200.000. Nah, untuk menemukan rekomendasi, nah di sini ada pertanyaan besar yang harus kita ajukan. Apa sebenarnya yang akan kita selesaikan? Bagaimana Anda, strategi Anda? Pertanyaan apa yang harus Anda ajukan untuk menjawab permintaan pegawai di awal tadi? Nah, di sini saya mengajukan pertanyaan, seorang pegawai negeri memiliki uang sebesar 10 juta rupiah
bantulah pegawai negeri ini untuk menentukan pilihan terbaik dari dua investasi ini. Di sini adalah pilihan terbaik. Saya menentukan yang terbaik. Berikan rekomendasi Anda kepada pegawai negeri ini. Kemudian, pertanyaan untuk menjawab pertanyaan tadi, kita harus menentukan pertanyaan kecil yang akan menjawab untuk menjawab pertanyaan besar tadi. Nah, kita untuk menjawab pertanyaan besar tadi, jawablah beberapa pertanyaan kecil atau pertanyaan penuntun di bab berikut ini. Yang pertanyaan, pertanyaan apa yang akan Anda selesaikan dari informasi yang diberikan di atas yang lebih spesifik? Bagaimana cara menentukan pilihan terbaik dari dua investasi di atas dengan modal 10 juta sehingga memperoleh keuntungan terbesar selama periode waktu tertentu. Jadi kita akan menanyakan keuntungan yang paling besar di sini yang kita harapkan. Dengan kecilnya. Kemudian informasi atau data apa saja yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan yang akan diselesaikan ini, yang akan diselesaikan. Informasi tentang deposito berjangka ada dua. Yang pertama informasi tentang deposito berjangka yang ditentukan oleh siapa? Pilihan lama waktu deposito, besar bunga setiap bulan dari deposito, besarnya modal atau uang yang didepositokan. Ini yang menentukan berapa besar tentang deposito berjangka tadi. Kemudian informasi investasi emas itu ditentukan oleh siapa? Harga emas per suku, harga emas awal ketika pembelian emas dengan uang 10 juta, waktu atau lama emas diinvestasikan, perubahan harga emas dari waktu ke waktu, harga emas akhir periode untuk dijual atau penjualan, banyak emas yang diinvestasikan. Ini yang menentukan adalah berapa informasi untuk jawab pertanyaan tadi. Kemudian pertanyaan lanjutan lagi, yang ketiga, apakah informasi data yang tersedia mencukupi untuk menjawab pertanyaan ini yang Anda selesaikan? Ada informasi yang belum tersedia, yaitu perubahan harga emas yang tidak tetap. Kan harga emas tadi adalah berubah-ubah dan tidak teratur. Sehingga kita perlu mengasumsikan secara matematik di sini. Karena dia belum tersedia. Jika tidak mencukupi, tuliskan informasi data yang tidak tersedia tersebut. Yang pertama, perubahan harga emas yang tidak tetap atau menaik yang tidak konstan. Sehingga kita perlu asumsi di sini. Berapa lama deposito yang akan dipilih? Kita akan memilih deposito tadi berapa lama? Berapa besar deposito atau modal? Juga berapa, maksud juga ini harga emas. Berapa lama emas diinvestasikan? Berapa besar banyak emas yang diinvestasikan. Kemudian untuk mencukupi data atau informasi yang tidak tersebut, bagaimana strategi Anda untuk mendapatkan informasi? Ya kita melakukan estimasi, yaitu membuat asumsi numerik, yaitu perkiraan, dengan mengasumsikan baik secara perhitungan maupun keadaan harga emas. Itu dunia nyata. Yang pertama, asumsi dunia nyata. Harga emas menaik secara tidak teratur, ya, tidak teratur. Kita anggap harga emas itu naik secara teratur, tidak asumsikan, meskipun kenyataannya tidak teratur atau tidak konstan dalam jangka waktu tertentu. Tidak kita asumsikan harga emas menaik secara teratur. Kita anggap dia teratur, meskipun kenyataan tidak teratur. Yang kedua, asumsi numerik. Harga emas naik secara linear, kita asumsikan secara linear. Atau dia membentuk barisan aritmatika dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, modal atau deposito adalah 10 juta selama 2 tahun. Atau selama 2 tahun atau 24 bulan. Kemudian, lengkapi tabel ini dengan asumsi 24 bulan. Kita depositokan, yaitu ingin berinvestasi jangka panjang. Untuk jawab ini, pakai data pada informasi itu tentang selebaran rincian bunga deposito berjangka. Jadi kita ambil data ini, data yang diberikan tadi. Asumsi tadi adalah uang yang dimiliki oleh, kita asumsikan yang dimiliki oleh pegawai 10 juta, yaitu dari modal awal. Kemudian dari tabel selebaran rincian bunga deposito dapat bulanan imbal jasanya 64.762 per bulan dari tabel. Kemudian kita hitung. Berarti kalau 24 bulan, kita 24 bulan di sini, 24 dikali, karena per bulan 4.000, 64.762, maka dikali 24. 24 dikali berapa dia mendapatkan per bulan. Lama, karena lama di situ bulan dan setiap bulan 64.000, sehingga adalah memperoleh 1.554.228. Itu 88.000 rupiah. Nah, sehingga total uang yang di akhir periode bertambah sebanyak 24 kali tadi. 10 juta ditambah modal awal ditambah 24 kali 64.262. Modal awal ditambah
modelnya, persamaan matematiknya, modal awal ditambah lama deposito dikali imbalan per bulan. Kemudian kita buat formula atau rumus yang menunjukkan hubungan berdasarkan tabel tadi antara jumlah uang di akhir periode dan lama investasi. Buat model simbol lama investasi. Kita andaikan T tahun. Sehingga dalam bulan 12 kali T. Karena satu tahun adalah 12 bulan. Buat simbol variabel jumlah uang di akhir periode. M, rupiah. Hubungannya adalah jumlah uang di akhir periode. M adalah uang yang didepositukan ditambah 12 T. T ini berapa lama jangka waktunya? Tahunannya, depositonya, dikali dengan imbal jasa per bulan yang diterima. Ini persamaan matematiknya. M sama dengan uang yang didepositokan di awal dikali ditambah 12 dikali T dikali imbal jasa per bulan. Ini modelnya. Sehingga diperoleh 11 juta 554.288 rupiah selama 2 tahun. Artinya uang bertambah 1.554.288 jika kita menggunakan deposito berjangka ini. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan emas? Nah, kita lengkap dulu tabel ini. Kita lihat perkembangan harga emas dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Harga emas 29 November 2015 2.960.000 rupiah. Kemudian tanggal 17 ini selisihnya 1 bulan menjadi 3 juta. Berarti besar kenaikan 40.000. 3 Maret 2016 harga emas 2.900.000 selama rentang 3 bulan. Berarti terjadi penurunan 100.000. Kemudian 21 Maret 2017 harga emas 3.250.000 rupiah rentang waktu 0 bulan. Kenaikan besar kenaikan emas 325.000. 22 April 2021 5.100.000 harga emas selama 49 bulan kenaikan 1.875.000 rupiah. 24 Maret tahun 2023 harga emas menjadi 5.500.000 rupiah rentang waktu 23 bulan kenaikan 400.000 rupiah. 19 Juli 2023 harga emas menurun lagi 5.400.000 selama 4 bulan menurun sebesar 100.000 rupiah. 22 Januari 2024 harga emas 5.700.000 selama 6 bulan mengalami kenaikan 300.000 rupiah. 25 Mei 2024 harga emas 7.100.000 rupiah serentang waktunya 4 bulan kenaikan 1.400.000 rupiah. 30 Mei 2024 harga emas 6.800.000 rupiah rentang waktu 0 bulan besar kenaikan malam min 300.000 atau penurunan 300.000 rupiah. 5 Juni 2024 harga emas menjadi 7.200.000 itu selama 1 bulan kenaikan 400.000 rupiah. Sehingga selama total dari awal pembelian 29 November sampai ke 2024 selama 91 bulan atau 7,5 tahun total kenaikan jumlah dari kenaikan emas ini adalah 4.240.000 rupiah selama 7,5 tahun. Nah, tabel tadi kita interpretasi. Total kenaikan emas ada selama 7,5 tahun adalah 4.240.000 rupiah. Sehingga rata-rata kenaikan harga emas per tahun, kita ambil rata-rata saja sini, adalah 565.600 rupiah per tahun kenaikannya ini. Sebesar 565.600 rupiah. Terus apa? Bagaimana formulanya? Yang menyatakan hubungan antara lama rentang waktu periode dan kenaikan harga emas. Asumsikan kenaikan tahunan. Nah, jadi sini kita berbicara supaya lebih ini kita tahunan. Karena kalau bulanan sangat sulit untuk menentukannya karena rentangnya sedikit sehingga 1 tahun kita anggap tahunan. Awal November 2015 sampai dengan Juni 2024 itu 7,5 tahun. Kenaikan sebesar 4.240.000 atau rata-rata kenaikan adalah 565.600 rupiah per tahun. Rentang waktu lama periode investasi emas 2 tahun. Kita asumsikan 2 tahun ini. Kita akan lihat. Jumlah kenaikan emas selama periode tersebut adalah 2 kali. Karena 2 tahun, kita asumsikan ini 2 kali. Berapa kenaikan per tahun? 566.600 rupiah sama dengan 1.131.200 rupiah. Apa hubungannya?
Harga emas awal tadi adalah 2 juta. Kita asumsikan ini di awal November 2015 kita asumsikan 2.960.000 rupiah per suku, sehingga jumlah emas yang bisa dibeli 10 juta. Berarti memperoleh 3,37 suku, atau karena di sini bilangannya adalah kita menggunakan 0, setengah, seperempat, dan 1, kita asumsikan 3,25 suku. Kenaikan 2 tahun harga emas adalah berarti apa rumusnya? Harga emas di awal ditambah 2 kali berapa harga emas naik per tahun? 565.600, berarti harga emas awal ditambah berapa tahun dikali harga emas kenaikan per tahun. Itu sebesar 4.900.200 rupiah. Harga emas setelah 2 tahun ini 4 juta, yang asalnya 2 juta. Total kenaikan investasi emas adalah 2 tahun adalah berapa emas yang kita depositokan tadi dikali harga emas sekarang, menjadi 13.296.400 rupiah. Nah, mempelajari masih matematika. Berdasarkan hubungan dependensi 7, asumsikan Anda memiliki uang 10 juta. Mana yang lebih menguntungkan? Anda boleh menguji matematika, model Anda menggunakan teknologi komputer. Di sini kita belum menguji menggunakan komputer, walaupun boleh nanti. Kalau dilanjutkan menggunakan komputer akan lebih baik. Yang pertama, investasi deposito. Hubungannya adalah jumlah uang di akhir periode, itu M, sama dengan uang yang didepositokan di awal. Berapa? Model matematikanya persamaannya ditambah 12T. T ini berapa tahun? Dikali berapa imbal jasa per bulan yang diterima. Itu berarti persamaannya adalah 10 juta uang modal awal ditambah 12T dikali 64.762. Ini adalah yang kita peroleh per bulannya tadi. Sehingga diperoleh 12, waktunya adalah T 2 tahun, ini 12 bulan ini jatuh 1 tahun, kali 64 menjadi modal awal 11.554.288 rupiah. Jika kita menggunakan investasi deposito. Investasi emas, kenaikan harga 2 tahun emas adalah berarti 2 juta tadi harga awal ditambah 2 kali kenaikan harga tahunan. Maka diperoleh 4 juta harga emas setelah 2 tahun 4 juta 9.200. Total nilai investasi emas adalah 2 tahun. Berarti uang kita peroleh setelah kita nilai investasi kita, uang kita yang kita investasikan tadi menjadi 3,25 suku dikali 4 juta 1.200 menjadi 13.296.400 rupiah. Mana yang lebih menguntungkan? Karena nilai emas ini lebih besar daripada investasi deposito, yang ini 13, ini 11, berarti yang lebih menguntungkan adalah emas. Nah, pertanyaan besar, jawabannya adalah rekomendasi kita, jika seorang pegawai negeri memiliki uang 10 juta untuk diinvestasikan selama 2 tahun dengan 2 pilihan, yaitu deposito berjangka dan investasi emas, adalah pilihan terbaik adalah investasi emas, karena nilai total uang di akhir periode adalah emas memberikan jumlah yang lebih besar. Sehingga rekomendasi adalah pegawai negeri sebaiknya menginvestasikan uangnya bernilai 10 juta selama 2 tahun adalah investasi emas lebih menguntungkan daripada investasi berjangka. Nah, sekarang tugas anak-anak sekarang adalah setelah menonton video ini, mengerjakan lembar kerja proses yang telah disediakan dengan langkah-langkah mengikuti langkah dari penjelasan pada video ini. Jadi anak-anak menjawab pertanyaan-pertanyaan pada lembar kerja proses yang telah disediakan di kertas dengan mengikuti dengan langkah-langkah pada penjelasan video ini. Terima kasih. Ya, itulah anak-anak sekalian, Bapak akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bekerja.